Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrandi Aridayandi SHMH. Di pertemuan pertama ini membahas mengenai percobaan, di mana percobaan ini dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai poging, di mana definisi atau pengertian dari percobaan ini selayaknya tidak tercantum di dalam KUHP. Namun di dalam KUHP hanya terdapat batasan kapan adanya percobaan dan syarat-syarat apa saja yang menjadi adanya percobaan. Yaitu tertuang dalam buku 1 bab 4 pasal 53 dan pasal 54 KUHP, di mana dalam pasal 53 ini terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama membahas mengenai di mana seseorang yang melakukan mencoba kejahatan dipidana, namun dengan niat untuk melaksanakan kejahatan itu selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Jadi secara singkatnya bahwa pada ayat pertama ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah berniat, yang memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan, namun ketika dia telah melakukan permulaan pelaksanaannya dan pelaksanaan tersebut tidak selesai, itu bukan karena kehendaknya sendiri, namun karena orang lain. Lalu di pasal kedua, ayat kedua. Ayat kedua ini maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan sepertiga. Artinya contohnya ini di mana contoh kita bisa mengambil contoh dari pasal 362 mengenai pencurian ringan, di mana batas maksimum dari hukumannya yaitu selama ancamannya 5 tahun. Namun apabila perbuatan tersebut dijatuhi ke dalam percobaan, maka hukuman yang 50 tahun itu bisa dikurangi menjadi sepertiga, yaitu kurang lebih 2 tahun. Pada ayat ketiga, yaitu menjelaskan tentang jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum ancaman dari percobaannya yaitu 15 tahun. Yang ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Lalu pada pasal 54-nya, pasal 54 berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana, di mana pelanggaran ini diatur dalam buku 3 KUHP. Selanjutnya ada mengenai sifat percobaan. Sifat percobaan sebagai yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur delik. Yang kedua, yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk yang khusus atau spesial atau istimewa. Lalu ada dasar patut dari pidananya percobaan, yaitu ada dua dasar. Yang pertama ada teori subjektif, yaitu teori subjektif ini terhadap si perbuatannya. Ini merupakan terletak pada sikap batin dari si pelaku terhadap perbuatannya. Yang kedua ada teori objektif. Teori objektif ini merupakan terhadap pertanggungjawaban si pelakunya. Ini terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Teori objektif ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada teori objektif formil dan ada teori objektif material. Jika formil itu merupakan perbuatan yang dianggap berbahaya terhadap tata hukum, sedangkan material berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur dari percobaan. Terdapat 3 unsur dari percobaan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Yang pertama mengenai niat. Niat ini merupakan sikap
yang sikap batin yang dimiliki oleh si pelaku. Di mana niat ini mereka si pelaku telah memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Lalu niat ini berupa niat yang jahat, dan niat ini masih berada dalam sikap batin, yaitu bukan sikap yang bisa terlihat oleh sesama manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.